Akademia, belajar Pancasila sebentar yuk bareng aku Dewi. Oke Akademia, kali ini kita akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah pengetahuan kewarganegaraan dalam mengidentifikasi sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya pasal 68 yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa, dalam ayat 1, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil, lalu menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, juga memilih, dipilih, dan atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan atau masyarakat desa berkewajiban. Gak ada tempat aku, anggota badan masyarakat. Masyarakat desa berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. Lalu mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. Juga memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa, juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Peletakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara seimbang. Nah, Akademia, bila seorang warga desa menginginkan hak memperoleh pelayanan yang sama dan adil, maka ia harus menjalankan kewajibannya untuk mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. Antara lain dengan berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Dengan demikian, taat pada hukum berarti meletakkan hak dan kewajiban secara seimbang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, berikut merupakan contoh tindakan yang tidak mentaati aturan hukum nih, Sobat Akademia. Yang pertama ada alat peraga kampanye ditempel di pohon dengan sembarangan. Lalu Satpol PP sedang menertibkan poster yang ditempel di pohon sembarangan pula. Adapun hukum diwujudkan melalui ketentuan perundang-undangan. Hukum diwujudkan melalui ketentuan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Seseorang dapat menjadi seorang pengusaha dan ia tunduk pada ketentuan perundang-undangan tentang izin usaha. Tidak dibenarkan seorang pengusaha memasang iklan di sembarang tempat. Pemasangan iklan di tempat-tempat tertentu diatur dalam ketentuan reklame dan periklanan. Apalagi memasang iklan dengan merusak tanaman di tepi jalan. Hal ini tidak dibenarkan sama sekali. Hukum ada dan dibuat untuk masyarakat. Hukum harus melakukan fungsi-fungsi untuk mempertahankan keberadaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, I.E. Hubel dalam buku karangan Raharjo tahun 2000 menyatakan fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak sebagai usaha untuk mempertahankan integrasi individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, mengatur kekuasaan dalam masyarakat. Siapa yang boleh melakukan tindakan memaksa dan pemberian sanksi yang paling efektif. Lalu yang ketiga, menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam masyarakat. Dan yang keempat, mengatur hubungan individu dan kelompok dalam masyarakat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Oke Akademia, segitu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe.
Dan jangan lupa juga di-share agar teman-teman semuanya tahu apa saja sih undang-undang yang berlaku di Indonesia.